Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita khususnya pagi hari ini. Apakah Bapak Ibu di tempat ini sudah pernah mendengar istilah yang disebut sola scriptura? Bapak Ibu pernah dengar istilah sola scriptura? Mungkin sebagian Bapak Ibu di sini sudah pernah mendengar bahkan memahami artinya. Tetapi sebagian lagi mungkin baru dengar ya. Kalau solaria mungkin tahu ya, kalau sola scriptura kayaknya baru dengar gitu ya. Bapak Ibu, bicara tentang sola scriptura itu adalah merupakan salah satu unsur yang paling utama dalam gerakan reformasi Kristen. Di samping istilah sola fide, bahwa kita hanya dibenarkan oleh iman saja. Jadi sola scriptura itu artinya adalah hanya Alkitab. Sola scriptura artinya bahwa Alkitab harus ditempatkan pada otoritas yang paling tinggi di dalam menentukan setiap pengajaran iman ataupun praktek kehidupan orang percaya. Semua harus kembali kepada teks-teks yang ada di dalam Alkitab. Jadi sola scriptura ini bukan hanya saja penting yang membedakan antara denominasi gereja Protestan dengan denominasi gereja Katolik, tetapi juga sola scriptura ini sangat penting buat kita karena memberikan pengaruh bagaimana sola scriptura ini membentuk cara berpikir kita. Sola scriptura ini menentukan setiap tindakan dalam kehidupan kita, khususnya orang-orang percaya. Tema besar daripada gereja ini bulan ini adalah berkaitan dengan keluarga. Itu sebabnya lewat firman Tuhan pagi hari ini, saya memberikan tema prinsip sola scriptura dalam membangun keluarga yang rohani. Karena prinsip sola scriptura ini juga harus ada. Bukan hanya dalam gereja, tetapi juga harus kelihatan di dalam membangun keluarga kita. Itu sebabnya mari kita sama-sama membuka firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-10 sampai ke-17. 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17, kita akan coba memahami konsep ini. Ini adalah ayat utama yang berkaitan dengan sola scriptura itu, hanya Alkitab ya. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang sudah engkau terima dan engkau yakini. Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah dipelengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mencoba membahas satu demi satu ayat-ayat yang dituliskan oleh Rasul Paulus ini
kepada muridnya atau anak kesayangannya yaitu Timotius. Di dalam bagian yang pertama itu ada di dalam ayat 10 sampai dengan 13. Di situ dikatakan, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Kata tetapi di sini ini kata sambung ya. Kata sambung tetapi itu menunjukkan adanya kontradiksi, adanya kontras. Jadi kalau saudara melihat latar belakang ayat ini muncul, saudara bisa temukan di dalam ayatnya yang pertama. Di situ Paulus menegaskan bahwa di akhir-akhir zaman ini akan muncul banyak penyesat-penyesat. Orang-orang akan menjadi semakin jahat. Ya, itu sebabnya bahkan dikatakan orang-orang ini akan menyusup ke rumah-rumah. Karena dulu gereja itu enggak seperti sekarang punya gedung. Gereja itu kalau zamannya Paulus dari rumah ke rumah. Itu sebabnya ada banyak guru-guru palsu, ada banyak pengajaran-pengajaran palsu yang kemudian menyusup ke tengah-tengah jemaat. Bahkan jemaatnya sendiri tidak sadar bahwa yang didengarnya itu adalah menyimpang dari ajaran yang benar. Itu sebabnya Paulus di sini memberikan peringatan yang sangat tegas sekali. Tetapi kamu Timotius, kamu itu beda. Kalau saudara membaca, mereka banyak menyesatkan jemaat-jemaat karena jemaatnya itu memang mudah untuk dibohongi. Ya, karena jemaatnya itu tidak mengerti tentang firman Tuhan. Karena jemaatnya itu tidak biasa mendengarkan firman Tuhan. Itu sebabnya di sini Paulus mengatakan, tetapi engkau berbeda. Engkau telah mengikuti ajaranku. Ini Paulus berbicara kepada Timotius. Engkau sudah mengikuti cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Dan bukan cuma itu saja. Paulus di sini mengatakan, kalau di dalam Alkitab saudara LAI, di situ ada kalimat, engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang aku derita. Nah sebenarnya dalam teks aslinya itu kata engkau telah ikut menderita penganiayaan itu enggak ada. Ya, cuman ditambahkan di dalam terjemahan supaya kita sebagai pembaca mengerti bahwa Timotius bukan hanya mendengar pengajarannya, tetapi dia juga mengikuti praktek kehidupan daripada Paulus. Ya, itu sebabnya penerjemahan di sini ditambahkan engkau juga ikut menderita walaupun teks itu tidak ada. Ya, teks itu bisa ditemukan dalam kata kamu telah mengikuti. Ya, sebab di dalam teks bahasa asli saudara, kata mengikuti itu ada dua arti. Seperti Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Dalam Lukas 9 ayat 23, Yesus berkata seperti ini. Setiap orang yang ingin mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi ada dua kata mengikut di situ saudara. Ya, ada dua kata mengikut. Di dalam bahasa aslinya dua kata ini berbeda. Yang pertama menggunakan istilah opiso yang artinya adalah kalau kamu ingin menjadi muridku. Ya, kata opiso ini artinya mengikuti dari belakang. Sebab zaman dulu murid itu harus mencari gurunya. Ketika dia berusia ada yang bilang 14, ada yang bilang 17 ya. Pokoknya dia harus keluar dari keluarganya dan dia harus mencari guru dan ketika dia sudah menentukan gurunya, maka dia akan mengikuti kemana gurunya pergi. Mengikuti dari belakang begitu ya. Jadi dia ikut seperti Paulus memilih Gamaliel dan dia mengikuti kehidupan Gamaliel. Itu zaman dulu. Nah, Yesus berbeda. Itu sebabnya dia katakan bukan kamu yang memilih aku. Karena zaman dulu murid yang pilih guru. Tapi Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu supaya kamu pergi dan kamu berbuah dan buahnya itu banyak. Itu kata mengikut yang pertama. Ya, kalau kamu ingin menjadi muridku, tetapi kata mengikut yang kedua itu menggunakan istilah akalauteo. Di sini artinya adalah mengikut itu artinya meniru apa yang Tuhan lakukan. Ya,
Jadi hidup seperti Tuhan Yesus. Itu berbeda, mencontoh Tuhan Yesus. Itu sebabnya Yesus mengatakan, kalau kamu mau menjadi muridku, kamu harus menyangkal diri. Sama seperti Yesus menyangkal diri ketika dia menjadi manusia. Bahkan dia rela dihina, direndahkan, bahkan dia mati di kayu salib. Itu menyangkal diri, ya, sampai kepada memikul salib. Contohlah kehidupan Yesus. Itu contoh yang kedua. Ya, itu sebabnya kalau kita melihat Paulus menggunakan kata ini. Ya, tetapi kamu akalauteo. Kamu harus mengikuti kehidupanku juga. Jadi bukan hanya pengajarannya, tetapi juga prakteknya. Itu sebabnya di dalam terjemahan bahasa Indonesianya itu ditambahkan, saudara. Ya, ditambahkan kamu juga ikut menderita. Jadi di sini Timotius bukan hanya sekedar belajar Alkitab pengajaran, tetapi juga dia mempraktekkan. Ya, dan Paulus di situ menegaskan memang setiap orang yang mau hidup benar di hadapan Tuhan, yang mau hidup secara ilahi, ya, di sini dikatakan yang mau hidup beribadah. Ya, di istilahnya itu godliness gitu. Jadi di sini dikatakan yang mau hidup beribadah di dalam Kristus memang harus menderita aniaya. Dengan kata lain, Paulus ingin menekankan kepada Timotius, ya memang kalau mau hidup benar itu nggak gampang. Ya, mau hidup benar di hadapan Tuhan itu nggak gampang. Kalau mau hidup sesuai dengan firman Tuhan itu banyak larangannya. Betul nggak? Yang ini nggak boleh, itu nggak boleh. Walaupun kita dihina, kita harus merendahkan diri, walaupun kita dianiaya kita nggak boleh membenci, kita harus memaafkan. Itu bukan pekerjaan yang mudah, ya. Membalas kejahatan dengan kebaikan, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, itu bukan pekerjaan yang mudah. Memang kalau kamu mau hidup seperti Tuhan, kamu mau hidup benar di hadapan Tuhan, itu tidak mudah. Kamu akan menanggung penderitaan. Jadi di sini Paulus menegaskan kepada Timotius, itu hal yang biasa, itu hal yang umum. Kalau kita benar-benar ingin menjadi anak Tuhan, kita harus rela menderita, menahan diri kita, ya, merendahkan diri, bahkan memikul salib. Tetapi di sini juga dia mengatakan, sedangkan orang jahat dan penipu itu akan terus semakin banyak. Jadi ini kalau saudara kaitkan di dalam ayat yang pertama sampai 9, Paulus sedang membandingkan antara Timotius juga dengan ajaran-ajaran yang sedang berkembang di sana. Pengajaran-pengajaran palsu, dan mereka akan terus, ya, sangat kreatif, saudara. Mereka akan terus menipu dan mereka bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Itu bagian yang pertama. Ya, itu sebabnya kalau kita melihat di sini, kemudian bagian kedua itu sebenarnya Paulus memberikan perintah. Dia memberikan perintah kepada Timotius. Kamu itu udah beda. Kamu sudah mengikuti jalan-jalanku, pokoknya kehidupanku, bahkan kamu juga ikut menderita seperti aku. Ya, dan bagian yang kedua ini ayat 14, di situ Paulus kemudian memberikan perintah bagaimana sekarang dalam kondisi seperti ini, kamu tetap harus bertahan. Di situ dikatakan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang sudah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Bapak Ibu, kalau saudara lihat di sini, ini adalah perintah. Ya, jadi mungkin terjemahan hendaklah itu kurang greget gitu ya. Kurang tepat begitu ya. Sebab kalau hendaklah itu kan seperti himbauan ya, seperti usulan begitu, seperti anjuran. Tapi sebenarnya Paulus menulis ini dalam bentuk perintah, ya, bentuk perintah. Jadi kalau saudara melihat di sini dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas mungkin ya. Dan di sini Paulus menekankan, tapi kamu harus tetap berpegang pada kebenaran yang sudah engkau terima, bahkan engkau yakini, yang sudah engkau yakini, ya, sudah terkonfirmasi, dengan selalu mengingat. Ya, mengingat orang yang sudah mengajarkannya kepadamu. Nah, kata kerja yang kedua di sini, dengan selalu mengingat, itu ditulis dalam bentuk tata gramatika partisip, saudara. Kalau saudara mengerti tentang partisip itu artinya menjelaskan kata kerja yang pertama.
Dengan kata lain begini, tetapi kamu harus tetap berpegang pada kebenaran yang sudah kamu terima. Bagaimana caranya berpegang kepada kebenaran? Dengan cara kamu mengingat siapa yang ngajarin kamu. Dengan mengingat siapa yang jadi guru kamu. Ini menjadi hal yang sangat penting, saudara. Sebab ketika di situ ada sebuah pengajaran, saudara tidak bisa hanya menerima pengajaran itu sebagai satu kebenaran. Walaupun kelihatannya begitu meyakinkan. Sampai saudara juga tahu siapa yang mengajar itu. Siapa orang itu. Zaman hari begini saudara. Apalagi kita baru saja mendengar di YouTube kan video yang sedang viral ya. Seorang hamba Tuhan. Saya menyiapkan khotbah ini bukan sebagai respon itu, enggak ya. Saya sudah khotbahkan ayat ini mungkin 6 bulan yang lalu di sebuah persekutuan doa kaum ibu ya, dan juga memang sudah menyiapkan tema ini jauh sebelum video itu viral. Tetapi ini bukan satu kebetulan, tapi memang firman Tuhan ini menyebutkan bahwa ketika kita ingin mengajar kebenaran, bukan hanya kita mengajar dari apa yang diajarkan, tetapi juga harus tahu siapa yang mengajar. Ya, apakah orang yang mengajar ini benar-benar mempunyai kredibilitas yang bisa dipercaya. Jadi kalau saudara membaca hal ini, Paulus menegaskan kata orang di situ itu kelihatannya satu orang gitu Paulus ya dengan mengajarkan orang. Tapi kalau dalam bahasa aslinya itu jamak. Ya, itu dalam bahasa jamak, dalam kata jamak. Jadi Paulus mengingatkan kepada Timotius, kamu harus berpegang pada kebenaran yang sudah kamu terima dari orang-orang yang sudah mengajarkan. Jadi bukan cuma Paulus. Saudara balik ke dalam pasal yang pertama ayatnya yang kelima, maka di situ saudara akan mengetahui ya apa yang Paulus tuliskan tentang Timotius. Bahwa di situ Paulus mengatakan sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama di dalam nenekmu, Lois. Ya, di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu, Eunike, dan yang aku yakin iman itu hidup juga di dalam dirimu. Nah, ini menjadi satu poin yang utama sebagai tema kita pada hari ini. Bagaimana keluarga menjadi tempat yang paling penting di dalam kita membangun keluarga yang rohani. Tempat yang paling utama. Kalau di situ dikatakan family adalah di mana kehidupan itu dimulai. Kehidupan yang ilahi, kehidupan yang rohani. Kita tidak bisa mempercayakan guru-guru di sekolah. Ya, sepenuhnya kita tidak bisa mempercayakan bagaimana anak-anak kita itu bertumbuh berkembang di dalam sosial budaya yang terus sulit sekali untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Sulit sekali memilah mana sumber-sumber yang bisa dipercaya, mana sumber-sumber yang benar. Itu sebabnya keluarga harus menjadi benteng yang paling depan di dalam mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya. Dan ini berlaku buat Timotius. Paulus, jauh sebelum Paulus mengajarkan Timotius, jauh sebelum Timotius menjadi muridnya, Timotius sudah menerima iman yang luar biasa dari neneknya Lois. Sudah menerima iman yang luar biasa dari mamanya Eunike. Sehingga ketika Paulus bertemu dengan Timotius, wah ini anak sudah matang, sudah tahu. Dan itu semua dimulai dari keluarga mereka. Di sini banyak anak-anak muda, mungkin masih belum punya anak. Tetapi suatu saat kalian akan menjadi orang tua. Betul enggak? Itu sebabnya yang muda-muda jangan pernah lengah, jangan pernah mengabaikan didikan Tuhan. Kita patut bersyukur kalau almarhum om dan tante begitu setia mau membawa anak-anaknya dekat kepada Tuhan. Menyediakan satu kesempatan untuk terus belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan inilah yang sebenarnya akan menjaga kita.
tanpa kita sadari. Ketika kita mulai mengerti firman Tuhan, bagaimana jalan kita hidup, disitulah berkat-berkat Tuhan tercurahkan. Disitulah pelindungan Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Tuhan adalah Tuhan yang selalu menepati janjinya dan dia tidak mungkin gagal. Ya, kita bersyukur kalau bisa memiliki orang tua yang mau mendidik anak-anaknya, mempelajari lebih dekat lagi kepada Tuhan. Karena firman Tuhan itulah di sini kemudian Paulus mengingatkan kembali bahwa ayat selanjutnya, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Ini adalah merupakan ayat kunci dari sola scriptura, ya, bahwa Alkitab itu adalah firman Allah, suaranya Tuhan. Kata diilhamkan di situ itu dalam bahasa aslinya itu yang dinafasi oleh Allah. Tidak ada satu teks pun, tidak ada satu karya tulisan apapun di dunia ini selain kitab suci kita yang mengatakan segala tulisan itu dinafasi oleh Allah. Cuma di sini, saudara cari nggak akan ada satu teks yang mengatakan ini dinafasi Allah. Artinya firman ini bukan saja firman yang hidup, tetapi firman yang menuntun kita ke dalam kehidupan. Yang memberikan kita hidup. Oleh karena firmannya maka semuanya jadi. Ya, firman itu dalam istilahnya adalah logos. Logos itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia dan dia tinggal bersama kita. Dan dia yang berfirman. Kristus mengajarkan semuanya. Jadi di sini Bapak Ibu kembali lagi Paulus menekankan betapa pentingnya kehidupan di dalam keluarga ini. Ini dimulai dari orang tua. Jadi orang tua di sini harus benar-benar memahami firman Tuhan. Salah satu kelemahan di dalam keluarga kita adalah bahwa kita sendiri memang kurang memahami firman Tuhan. Sehingga kita juga memiliki kesulitan ya untuk mengajarkan, tetapi masih ada cara lain ya dengan mengajarkan untuk tekun membaca kitab suci, tekun untuk beribadah, itu menjadi salah satu bagian di dalam mengajarkan anak-anaknya mengenal firman Tuhan. Dan ini menjadi tanggung jawab kita semua sebagai orang tua. Amin, saudara. Sebab di sini jelas sekali dikatakan firman Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan itu bermanfaat. Dan Paulus menegaskan bermanfaat untuk mengajar, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Firman Tuhan bermanfaat mendidik orang dalam kebenaran. Ini yang menjadi inti. Kenapa sampai Martin Luther mengatakan bahwa otoritas yang paling tinggi di dalam menentukan kehidupan orang percaya adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan sendiri mengklaim seperti itu. Firman Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa firman-Mu adalah terang bagi kakiku, ya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalan-jalanku. Orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dia seperti pohon yang ditanam di pinggiran aliran air. Ya, dan pohon ini akan bertumbuh subur dan berbuah dan buahnya itu lebat. Jadi, saudara, ini sangat penting untuk kita pahami bahwa Tuhan sudah berbicara kepada kita. Ya, kita tidak usah menunggu mimpi-mimpi atau penglihatan-penglihatan, pendengaran-pendengaran untuk mengerti suara Tuhan, untuk mendengarkan perintah Tuhan. Semua tertulis dalam kitab sucinya. Mulai dari penciptaan sampai pemulihan, mulai dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Semua yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan lakukan, bahkan yang Tuhan kehendaki, perintah-perintahnya dan aturannya, semua tercatat dalam kitab suci. Itu sebabnya kita tidak mengandalkan apa yang ada dalam pikiran kita, kepintaran kita. Bukan berarti nggak perlu, saudara. Tetapi segala sesuatunya itu harus ditundukkan kepada kitab suci. Nah ini saudara, mungkin sebagai kasus saja saudara yang terjadi akhir-akhir ini viral sebagai kasus yang mungkin kita bisa pelajari lewat kebenaran firman Tuhan ini. Kalau memang seorang hamba Tuhan yang besar mengatakan bahwa Yesus itu adalah bukan juru selamat, ya logos yang tinggal di dalam Yesus itu
ya yang melakukannya itu menurut pikiran dan pandangannya beliau. Tetapi bagaimana dengan jutaan orang Kristen lainnya yang menolak? Bagaimana dengan jutaan orang Kristen yang tidak setuju dengan pandangannya, idenya? Lalu siapa yang benar? Inilah yang seringkali kita sebut dengan sola scriptura, kembali ke teks Alkitab. Loh Pak Freddy, dia juga kan pakai Alkitab. Betul. Lalu bagaimana tahu kita benar? Ya, makanya saudara kenal yang istilah, mungkin teman-teman di sini sudah ada yang tahu, berteologi dalam komunitas. Bahwa kebenaran di dalam kekristenan tidak ditemukan dalam satu pribadi, tetapi dalam tubuh Kristus secara universal. Kalau saya mengatakan bahwa Tuhan bukan juru selamat, tapi ratusan juta orang mengatakan juru selamat, jangan-jangan saya yang salah. Karena tubuh Kristus yang lain nggak ngakui itu, mengakui kebenaran itu. Lewat disitulah Tuhan juga bisa menentukan kebenaran. Betul ya? Nah, jadi dengarkan kepada siapa orang yang mengajarkan kamu begitu. Jadi memang harus kritis, ya. Tetapi berbeda dengan Martin Luther, saudara. Martin Luther itu melawan dunia. Ketika pada saat itu gereja yang dikuasai oleh otoritas gereja dari Roma menjual surat pengampunan dosa, dibenarkan oleh melakukan sakramen-sakramen. Martin Luther seorang diri tapi melawan dunia. Tetapi masalahnya pengajaran Martin Luther yang diambil dari teks-teks Alkitab didukung kemudian sama jutaan semua teolog-teolog. Dia tidak sendiri, dia didukung kebenaran itu. Ini menjadi satu konfirmasi bahwa tubuh Kristus mengenali firman Tuhan. Sehingga kita bisa belajar dari situ dengan cara bukan hanya mendengarkan satu orang, tetapi juga mendengarkan, sebab Tuhan juga bisa berbicara dengan orang-orang lain sebagai dalam tubuh Kristus. Sehingga kita bisa merefleksikan kebenaran itu bukan hanya diri kita. Nah, ini salah satu contoh yang sebenarnya kalau saudara perhatikan di dalam teks-teks daripada Paulus mengatakan bagaimana kamu memegang teguh di dalam pengajaran yang sudah kamu terima dan kamu yakini dengan cara mengingat orang-orang yang mengajarkan kamu itu. Ya, jadi zaman sekarang saudara, udah sulit membedakan mana ajaran yang benar, mana ajaran yang salah. Udah sulit, ya, tidak mudah. Ya, salah satu caranya adalah dengan mengenal siapa yang mengajarkan itu. Saudara harus benar-benar mengenal. Sebab kalau saudara lihat kata dengan mengingat orang yang telah mengajarkan kamu, kata mengingat ini saudara, ini artinya adalah saudara benar-benar kenal dengan orang itu. Saudara benar-benar tahu persis orang ini siapa begitu. Ya, untuk membedakan dari mana pengajaran itu berasal. Kalau saudara mempelajari sejarahnya juga itu sudah jelas. Pengajaran lama yang kemudian diangkat lagi, pengajaran yang sudah ditolak kemudian muncul lagi. Ya, karena kita tidak mengerti sejarahnya makanya isu ini menjadi besar lagi. Padahal itu sudah basi sekali, ya. Sudah tidak perlu dibahas lagi. Ya, tapi inilah yang terjadi. Dan ini begitu penting di dalam saat-saat ini ketika teknologi sudah mulai berkembang, ya, semua orang sudah bisa mengajar lewat media sosial. Semua anak-anak muda khususnya lewat TikTok, lewat Instagram, lewat YouTube, apapun itu saudara. Semua pengajaran itu masuk, ya. Dan bagi orang-orang yang tidak hati-hati, mereka menerima itu sebagai satu kebenaran. Ya, dan itu sangat berbahaya sekali. Itu sebabnya tidak heran kalau Paulus mengatakan di akhir-akhir zaman ini dunia akan semakin jahat. Mereka akan menyesatkan dan saling menyesatkan. Terjadinya secara normal karena mereka tidak bisa membedakan mana ajaran yang benar, mana ajaran yang salah. Itu sebabnya penting buat kita benar-benar kembali mempelajari teks kitab suci ini dengan sungguh-sungguh. Ya, sebab Paulus mengatakan lewat firman Tuhan yang dinafasi oleh Allah inilah. Disitulah mulainya. Di mana anak-anak kita diajarkan. Di mana anak-anak kita itu dinyatakan kesalahannya untuk memperbaiki kelakuan. Dan mendidik anak-anak kita itu dalam kebenaran. Ya, lewat firman Tuhan ini. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah
diperlengkapi. Ayat ini memberikan 3 makna, saudara. 3 makna. Yang pertama, bahwa ini juga sebenarnya ayat ini yang menjadi doktrin kecukupan Alkitab. Bahwa kalau kita ingin mendidik anak kita, ya, Alkitab itu lebih daripada cukup, ya. Jadi di sini dikatakan yang pertama, Alkitab itu cukup untuk membawa kepada keselamatan. Ya, karena di situ dikatakan untuk bertahan kepada imanmu yang menyelamatkanmu di dalam Kristus oleh karena iman. Dan yang kedua, Alkitab itu cukup untuk pengudusan, ya, progresif atau pengudusan secara progresif, pertumbuhan rohani. Ya, di sini itu sebabnya di situ dikatakan Alkitab itu cukup, ya, untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki, mendidik. Karena Alkitab inilah sebagai pedoman untuk membuat anak-anak kita semakin dewasa, semakin berhikmat, semakin bijaksana di dalam menentukan pilihan hidupnya. Ya, kalau saudara percaya kepada Tuhan, tentu saja saudara percaya kepada firman-Nya. Amin, saudara. Kalau saudara sungguh-sungguh percaya akan penjagaan Tuhan, penyertaan Tuhan, enggak ada cara lain selain saudara juga mengerti dan mentaati firman-Nya. Ya, itulah jalan satu-satunya. Tidak ada yang lain karena Alkitab adalah suara Tuhan. Ketika Alkitab berbicara, Tuhan berbicara. Ya, ketika Alkitab berbicara, Tuhan berbicara. Itu sebabnya kita perlu memahami Alkitab secara baik. Alkitab juga secara unik, satu-satunya yang dinafasi oleh Allah. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya untuk kita mengajarkan Alkitab di dalam keluarga kita. Disitulah kehidupan itu akan dimulai. Ya, kita sebagai orang tua tentunya mau anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang baik. Kita tentu rindu bahwa anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang penuh dengan hikmat dan bijaksana. Dan semua itu nggak perlu dicari di mana-mana, tetapi lewat firman Tuhan. Jadi ada beberapa poin penting yang saya ingin sampaikan di sini. Jadikanlah selalu Alkitab sebagai pegangan hidup kita. Ajarkan itu juga kepada anak-anak kita. Ajarkan itu di dalam keluarga kita. Ya, bahwa Alkitab adalah suara Allah. Dan ini yang paling utama dari segala hikmat yang kita dapat di dunia ini. Dimulai dari keluarga kita. Sebab lewat Alkitablah itu cara Tuhan berbicara kepada kita. Ya, Alkitab cara Tuhan berbicara kepada kita. Lewat Alkitab Tuhan menuntun kita. Dan lewat Alkitab juga Tuhan menjaga kita. Dan yang kedua, jangan lupa kalau sudah tahu Alkitab begitu penting menjadi suara Tuhan yang menuntun keluarga kita. Ambil waktu untuk terus membaca dan mempelajari firman Tuhan. Seperti Timotius. Dan lakukan dalam kehidupan kita. Maka saudara akan merasakan sendiri penyertaan Tuhan. Seperti lagu tadi. Firman-Mu, ya, berkata kau besertaku, firman. Lewat firman dia menjaga kita, lewat firman dia menyertai kita. Dan lewat firman dia memberikan kita kekuatan, lewat firman dia menghibur kita, lewat firman kita menemukan jalan keluar. Bagaimana kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kembali kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan beri khususnya pada pagi hari ini. Kalau kami boleh kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu, untuk kembali mengingatkan kami betapa pentingnya untuk kami sungguh-sungguh mengenal Engkau lewat kebenaran firman-Mu. Kiranya kami berdoa Tuhan, memohon pertolongan Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, setiap orang yang ada di tempat ini, keluarga yang ada di tempat ini, semakin lagi merindukan kebenaran-kebenaran-Mu, lewat kebenaran firman-Mu. Tuntun kami Tuhan, ajari kami Tuhan, sehingga kami semakin lagi mengerti akan kehendak-Mu. Dan ketika kami melakukannya, kami juga boleh melihat karya-Mu yang nyata dalam setiap kehidupan kami. Engkau juga yang memberkati seluruh keluarga kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.